berdosa dalam agama Kristen ya. Berdosa, betul berdosa. Nah, berarti Bapak kalau istrinya diperkosa, Bapak harus apa? Ya membela diri dong. Membela diri Secara dengan cara teologianya kan gimana? memang Caranya seperti jadi gini apa? Bu. Kalau secara teologi ya memang itu membunuh, ya membunuh itu berdosa. Ya Tetapi kita dalam sudah hal sepakat itu konteks Pak. satu, Kita nggak usah bahas itu lagi. Kami kan udah mendengarkan Bapak tadi bahwa kalau ada laki-laki yang membela kemuliaan keluarganya dan dia membunuh orang yang jahat karena bertarung, laki-laki kesatria itu berdosa dalam agama Bapak. Kalau di Islam itu kesatria Pak, mati syahid, atau dia bahkan berpahala karena membela kemuliaan keluarganya. Tapi kalau di Kristen justru orang yang membela keluarganya dengan membunuh penjahat itu bahkan bertentangan dengan undang-undang kita, di mana ada pembunuhan sengaja dan tidak sengaja dan berencana. Tapi di Kristen mutlak semuanya berdosa. Pembunuh yang orang yang membunuh seseorang karena membela keluarga itu sama dengan pembunuh brutal yang membunuh dengan niat. Ngeri kali bukan di Kristen ini? Beda di Islam. Islam itu, kisos itu lihat dulu Pak kejahatannya. Kalau dia membunuh karena membela diri, maka dia tidak dikatakan sebagai penjahat. Justru dia dikatakan sebagai kesatria. Bahkan kami diwajibkan membela kehormatan keluarga kami, dan bahkan kami boleh melawan orang yang jahat kepada kami. Bahkan memeranginya pun kami boleh. Makanya kami boleh melawan penjajahan. Nah, kalau kita lihat konteks keluarga, Bapak tadi sudah mengakui Bapak kalau misalkannya berantem untuk membela kemuliaan keluarga Bapak dan Bapak membunuh penjahatnya, Bapak justru yang berdosa. Nah, sekarang kita pertanyaan selanjutnya. Nanti konteks negara ya, kita lihat nih kesulitan Bapak sebagai warga negara Indonesia. Terus Bapak, ketika istri Bapak diperkosa, boleh tidak Bapak melawan pemerkosa istri Bapak? Silakan dijawab. ini yang ditanya secara apa nih? Secara Agama Bapak Alkitab sebagai atau penganut secara Kristen. ajaran Kristen atau secara umum? Sebagai ajaran Kristen Pak, secara ajaran Kristen. Kalau secara ajaran Kristen itu ya ampunilah orang yang bersalah kepadamu, berdoalah bagi yang mengutuk kamu. Berarti Bapak Gitu. ketika istrinya Ya, diperkosa, tetapi Bapak mendoakan dia. dalam pengertian begini Bu, ya tetap saya bela keluarga saya kan begitu. Artinya jangan dipakai juga Membela ayat itu itu caranya untuk membiarkan enggak, kejahatan. Membela keluarga dari pemerkosa dan perampok itu caranya gimana sih Pak? Selain melawan Pak? Ya memang harus dilawan. Ya, makanya saya katakan tadi tunggu dulu Boleh ya, Bu, dilawan. belum selesai saya Boleh bicara, dilawan. Ya boleh dilawan. Sebentar Oke. saya bicara ya. Oke. Lanjut. Ada juga ayat yang begini, ya. Jadi kenapa saya katakan tadi itu berdosa, tetapi ada juga ayat mengatakan seperti ini. Barang siapa yang memberikan mutiara kepada bebong dan B2 dan B1 gitu ya. Artinya gini, kalau saya tetap menghargai orang yang jahat, ya. Barang siapa memberikan mutiara kepada bebong, janganlah engkau memberikan mutiaramu diinjak-injak, nanti diinjak-injak lalu kamu diserang. Artinya apa? Kalau dia sudah tahu penjahat, memang saya tidak akan biarkan dia untuk menginjak-injak harga diri keluarga saya, Bu. Saya akan lawan itu. Bapak melawan. Oke. Gitu. Bagaimana pendapat Bapak Tetap tentang melawan. ayat ini nih? Ini ayat ini berkata begini nih. Matius 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Pemerkosaan itu adalah perbuatan jahat. Boleh dilawan berarti? Ya boleh dilawan. Boleh. Matius berapa tadi? Sebentar, Bu. Matius berapa tadi itu? Matius 5:39. Matius 39. Saya lihat dulu ya. Sabar ya. Oke. Oke. 39. Jadi pertanyaannya tadi gimana? Menurut ayat itu boleh nggak melawan orang yang memperkosa istri Bapak? Jadi konteks ayat ini sebenarnya bukan masalah pemerkosaan, ini tentang hukum Taurat.
Itu konteksnya di situ. Di Dibaca situ dari kan atas. dikatakan berbuat jahat. Pemerkosaan itu Hmm. perbuatan jahat bukan? Ya, tetapi dalam konteks ini tidak berbicara tentang pemerkosaan. Harus dilihat satu ayat. Jangan harus dilihat Ya, satu ayat kalau saja. gitu Itu secara utuh, perbuatan secara jahat apa? konteks, Bu. Ya udah, konteksnya di sini Hmm. perbuatan jahat apa yang nggak boleh dilawan? Oke, kita baca dulu dari atas ya. Jangan dulu langsung lompat-lompat. Ini Yesus dan hukum Taurat. Nah, ini harus dibaca secara aja. Intinya tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak tentang orang-orang. Halo, saya jelas suara saya ya? Jelas suara saya, Bu? Atau gimana? Jelas. Nah, jadi ini berbicara tentang orang-orang yang melakukan hukum Taurat pada zaman itu. Orang-orang Israel yang melakukan hukum Taurat tujuannya untuk sempurna, 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, ya. Itu konteks ayat ini. Jadi bukan untuk pemerkosaan. Jadi ketika orang ketika orang membunuh ya dalam hukum Taurat, ya, pada saat itu kan harus dibalas dengan membunuh juga. Jadi kalau dibunuh keluarga kita, maka kita juga harus membalas keluarganya. Itu sesuai hukum Taurat perjanjian lama. Nah, jadi kalau orang Yahudi menuruti hukum Taurat, dia tujuannya untuk selamat. Tapi ketika kami orang Kristen melakukan hukum Taurat itu bukan untuk selamat, untuk bertujuan untuk kami diselamatkan, tetapi justru kami menuruti 10 hukum itu merupakan bentuk atau buah daripada iman itu sendiri. Jadi bukan konteksnya bukan kepemerkosaan ini. Tapi sekali lagi, bagaimanapun orang berbuat jahat, ya, berbuat jahat yang dimaksud apa? Yang 10 hukum ini zina. Nah, masuk di situ. Terima kasih. Oke, kalau istri Bapak mau dijinahi orang, Bapak lawan nggak? Ya pastinya dilawan. Kan itu Apa salah masalahnya di satu situ? yang dilarang di dalam ini. Kan itu termasuk konteksnya itu. Ya, Kok jadi dilawan? Katanya jangan kamu melawan orang yang melawan berbuat itu jahat. melawan itu bukan harus dibunuh, Bu. Dihindari juga boleh kan? Saya Kalau udah tahu, tahu Pak. itu orang mau memerkosa istri saya, ya Pak, saya hindari. yang bilang melawan itu harus membunuh tuh siapa sih, Pak? Melawan kebodohan memang kita harus Iya. bodoh untuk lawan. Melawan kejahatan memang kita harus berbuat jahat kan enggak? Melawan itu kan menghindari dan Ya. melakukan perlawanan, Pak. Jangan samakan arti Betul. melawan dengan membalas loh, Pak. Yang saya tanya ini melawan, Pak. Contoh, saya mau diperkosa, saya lawan, Pak. Dengan cara apa? Ya saya lawan, Pak. Saya semampu saya dorong, saya tengkis, saya tinju, saya apa. Saya tampar kalau perlu. Itu saya lawan. Pertanyaannya, kalau istri Bapak mau dijinahi, Bapak boleh melawan nggak? Ya boleh. Terus tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu dalam konteks keagamaan loh, Bu. Lah kan Bapak lagi bicara tentang keagamaan. Masa Bapak bicara tentang yang bukan keagamaan? Lah, kalau orang yang membunuh kami itu bukan dalam konteks contoh gini, memaksakan iman saya untuk saya murtad, ya nggak saya lawan. Tapi kalau Contoh, memang istri Bapak misalkannya dipaksa murtad sama orang Yahudi. Bapak lawan nggak orang Yahudinya? ya saya lawan. Loh, Tapi gimana sih nggak harus katanya membunuh, konteksnya? kan? Pak, ini kan di sini kan jangan melawan. Jadi jangan melawan maksudnya apa? Siapa juga tinggal ngejar-ngejar ya? Dari tadi ngejar-ngejar mulu. Iya, yang saya tanya ini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kan Bapak di sini mempermasalahkan perbuatan jahatnya. Setahu saya, Pak, memperkosa, memaksa orang ikut agamanya, membunuh itu perbuatan jahat, Pak. Kan saya tanya, perbuatan jahat di konteks ini apa yang tidak boleh dilawan? Diiyakan loh Pak, Utiri Pak dari tadi mengiyakan loh Pak. Udah maunya Bapak apa ya dikejar gitu. Tapi kok Bapak malah semakin bingung sendiri. Yang saya tanya adalah perbuatan jahat apa yang kalau datang kepada kalian yang tidak boleh dilawan, itu loh. Di sini kan tidak dijelaskan perbuatan jahatnya. Setahu aku diperkosa itu perbuatan jahat. Mungkin bagi Rasmi dan Darni itu enak ya. Kalau buat aku tuh kejahatan. Terus memaksa orang ikut agamanya itu jahat, membunuh itu jahat, merampok itu jahat. Di sini kan tidak boleh melawan orang jahat tersebut. Makanya aku tanya,
kejahatan apa yang tidak boleh dilawan? Ya sebenarnya semua kejahatan harus dilawan. Lah, Gimana di sih? sini tertulisnya janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, Pak. Enggak, Kalau Artinya Pak. semua dilawan kejahatan bukan harus harus dilawan itu begini tuh loh, Bu. agama Islam, Pak. Oke. Jadi begini, Bu, ya. Kalau versinya Ibu itu saya tahu dilawan Apa? dengan cara apa? Dilawan harus dengan cara fight, secara fisik kan begitu kan. Enggak. Jadi kalau Siapa Alkitab ini bilang? berbicara, Sorry, maaf, Pak. Aku ah, tidak bicara jenis perlawanannya, Pak. Aku bicara kata melawan, Pak. Tetapi oke. aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan. Jadi apapun cara perlawanannya itu nggak boleh. Karena di situ dikatakan janganlah melawan. Melawan dengan, Pak, Hmm. lagian mana ada sih, Pak, kalau orang diperkosa dilawannya dengan cipok kudus, yang nggak ada lah, Pak. Gimana sih, Pak? Bapaknya ada-ada Hmm. aja sih. Yang namanya melawan, yang melawan lah, Pak. Ya kali ada orang yang Ya tahu. diperkosa terus dilawan dengan cara, kulawan balik kau ya. Nggak gitu, Pak. Bapak ini gimana? Masa kita mau mendefinisikan cara Ya melawan? paham. Lorotin celananya, Dik. Makanya tadi Udah saya, melawan lu, lorotin makanya celananya tadi ya. Gitu. Pak, aku misalkan yang gini nih. Yang tidak boleh itu satu-satu adalah ya. ketika kau melawan dengan cara kau pelorot celananya. Misalkan aku diperkosa sama Pak Angon nih. Aku lawan Pak Angon ya. Bagaimana cara melawannya? Ku buka celananya Pak Angon. Nah, itu tidak boleh menurut Yesus. Nah, misalkan kalau gitu kan enak. Apa iya melawan begitu? Dengan cara buka, kalau diperkosa kau buka celana orang lain. Kalau kau dibunuh kau pegang. Kan nggak gitu, Pak. Yang dalam Oke, makanya Bu, saya dengarkan saya bicara ya, jangan dipotong ya. Makanya tadi saya kan berbicara bahwa ini tentang hukum Taurat. Maka sebelum ke ayat itu ada ayat 38 Bu ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Maksudnya di situ apa? Ketika orang membunuh, maaf ya, membunuh, ketika si A membunuh anaknya si B, itu si B tidak boleh membalas dengan membunuh anaknya si A, gitu loh tujuan maksudnya. Artinya melawan dengan cara apa? Ya makanya saya tanya tadi melawan dengan cara apa dulu, dilihat dulu konteksnya. Kan gitu. Nah, yang Tuhan kami maksudkan di sini, kami tidak boleh kalau orang misalnya motong tangan si A, si B memotong tangan si B nggak boleh motong tangan si B. Ya memang harus dilawan berdasarkan hukum. Nah, dia harus mempertanggungjawabkannya dengan hukum yang berlaku kan begitu. Jadi makanya tadi saya tanya dengan cara apa dulu. Nah, gitu loh. Pak, supaya kita tidak bingung diskusinya, aku minta bantuan ChatGPT aja ya, Pak ya. Nih, Pak, Bapak dengar baik-baik nih. ChatGPT itu siapapun bisa bikin loh. Iya, mari makanya aku minta tolong, aku kelelahan menghadapi Bapak nih. Apakah melawan dan membalas artinya sama? Nih, jawaban ChatGPT gini nih, Pak nih, ChatGPT ini. Tidak. Hmm. Melawan dan membalas itu tidak sama meskipun sering disamakan dalam bahasa sehari-hari. Melawan artinya bertahan, menolak atau tidak mau tunduk terhadap penindasan. Contoh melawan penjajah, melawan kezoliman, melawan fitnah, melawan pemaksaan. Tujuan melawan menghentikan kejahatan tersebut, Pak. Ini definisi melawan, Pak. Ya, Melawan, Pak. Melawan. betul. Membalas Hmm. artinya mengembalikan perbuatan orang dengan perbuatan serupa. Dipukul balas pukul, dihina balas hina. Pak, ini membalas. Di kitab Bapak ini bukan membalas, Pak, di sini, Pak. Yang dilarang. Mhm. Yang dilarang itu melawan, Pak. Hmm. Jadi yang dilarang itu menghentikan kejahatan, Pak. Yang sama dengan artinya dalam bahasa Indonesia adalah melawan. Mhm. Jadi Bapak jangan bawa-bawa kata membalas. Membalas itu nggak ada kaitannya dengan diskusi kita. Karena kita membahas kata melawan. Bukan membalas. Kata membalas itu beda dengan kata melawan. Di sini, dalam kitab Bapak versi terjemahan, itu kata melawan. Maaf Pak. Melawan. Ya kan membalas dengan melawan kan? Apa masalahnya di situ? Mana ada kata membalas dengan melawan? Di situ nggak ada kata membalas dengan melawan, Pak. Melawan. Duh, kok ditambah-tambahi Oke. sama Bapak dalilnya? Oke, coba Pak, Ibu baca ayat 39 tadi sebentar. Coba baca Bapak ini Coba Pak, Ibu baca fokus kayak Pak. Suruh ngopi dulu Pak. Suruh ngopi Ya, dulu sebentar. Bu. Suruh ngopi Ya, dulu lah. sebentar. Coba dibaca dulu ayat 39 ya. Sebentar ya. Ya, Baca dulu ayat tetapi 39. aku berkata Tetapi- kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Nggak ada kata membalas di situ, Pak. Ya. Coba dibaca selanjutnya. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Kalau di Nah, ayat lain justru- dikatakan, Justru kalau Bapak Ah. misalkannya istrinya diperkosa, Bapak suruh lagi ganti gaya.
Intinya setiap kejahatan harus dilawan, Bu. Gimana sih? Ngomongin, Loh, Pak. Pak, pernyataan Bapak tadi, intinya semua kejahatan harus dilawan, itu jawaban rasional Bapak sebagai manusia, human being, yang punya empati, bukan sebagai Kristen. Karena kalau sebagai Kristen ini dalilnya nih, tidak boleh melawan orang yang jahat kepadamu. Makanya aku bilang Kristen itu agama yang bertentangan dengan rasional manusia dan human being. Enggak Karena lah, Bapak sendiri, konteksnya. loh, Makanya dilihat ya dari konteks ya udah dong. konteksnya apa? Di sini yang dilawan itu apa, Pak? Kejahatan apa yang tidak boleh dilawan, Pak? Repot ya, Pak ya. Berusaha untuk ada Makanya tadi menjadi sejalan dengan gimana ya? yes. Susah ya mengatakan. Tadi sudah Iya, saya susah, Ya Pak. bacakan gimana ayat nggak susah 38 itu, orang Bu. bahasanya gitu kalau Enggak, bisa tunggu dilawan. sebentar. Jangan Susah dirubah lah, namanya. Pak. Satu-satu dulu. Ini si Pak Argon ini kok ngomong gitu loh. Ya Jadi ya ya bingung ya saya ya mana yang ya. harus saya jawab gitu Pak kan. Angon ini cuma excited dengan Nah, Bapak. Ya, mama. jadi lihat dulu konteksnya. Coba dilihat konteksnya. Lihat 38 itu penekanannya, Bu. Makanya saya katakan tadi konteksnya kemana. Oke, Kamu kita telah baca mendengar 38 firman. ya. Nih, kita Ya. baca 38 ya. Nih. Pak, saya sebenarnya Hmm. tanpa Bapak ajak konteks saya hafal loh ayat ini, Pak. 7 tahun loh saya bawa ayat ini. Kamu telah mendengar firman Tuhan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini hukum Taurat. Hmm. Ini Ya, aturan Keluaran Tuhan 21 ayat Bani 24. Israel, mengajarkan Hmm. Bani Israel kalau misalkannya matamu rusak, kamu ganti mata, gigi ganti gigi. Di sini diperintahkan untuk balas setimpal. Tapi Yesus Hmm. mengajarkan sesuatu yang sangat ekstrim berbeda. Justru sebaliknya, Yesus bertentangan dengan Bapa. Bapa suruh mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus mengajarkan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Pertanyaan saya, Bapak kalau ada orang jahat ke Hmm. keluarga Bapak, Bapak lawan nggak? Jadi lawan. Yesus bilang gini, Pak, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Makanya saya bilang, Bu, jangan dipotong ayatnya. Yesus dan hukum Taurat. Lihat dulu judulnya ya. Iya, di dalam hukum Taurat itu kan mata ganti mata, direvisi sama Yesus. Kata Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau orang jahatin Bapak, Bapak lawan nggak? Bapak bilang lawan. Lah Yesus bilang apa? Kata Yesus apa, Pak? Kalau ada orang jahat kepada Bapak, kata Yesus apa? Bukan ke situ sebenarnya larinya. Loh, Pak, Bentar ya. kita ini lagi bertanya tentang perkataan Yesus. Yesus bilang, kalau dulu hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi, direvisi sama Yesus. Yesus mengajarkan orang Kristen untuk jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Aku tanya, kalau keluarga Bapak dijahatin, Bapak lawan gak? Bapak bilang lawan. Lah, kata Yesus apa, Pak? Sebentar. Oke, di mute dulu, kita ke Givension. Givension, Ya, selamat silakan malam. Givension. Malam Givension. Terima kasih. Sebenarnya itu ayat itu sangat berat Berat. dan Memang betul ya, nggak boleh melawan orang yang jahat kepada keluarga kamu. berupa konteksnya itu berupa apa? Seseorang berbuat jahat kepada kita, berarti kita harus lawan. Tak mungkin Lah, kita hanya kata dicap-cap. Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Iya, itu benar kata Yesus. Nah, kamu ngikutin Yesus atau enggak? Ya ikut Kalau kamu keluarganya dijahatin, kamu lawan enggak? sesuai dengan konteks kejahatan seperti apa? Ada kan kejahatan Enggak itu? ada di situ disebutkan kejahatannya. Yang penting di situ dikatakan berbuat jahat. Yang namanya berbuat jahat, masa kita nggak tahu? Memperkosa ya jahat lah. Membunuh ya jahat lah. Kalau anak perempuan mau diperkosa, kamu lawan enggak? Jelas lawan. Kata Yesus Konteksnya apa? bukan seperti itu. Gini, Oke, perbuatan jahat apa yang tidak boleh dilawan menurut Yesus dalam konteks ini? Silakan dijelaskan. Aku tungguin nih. terima kasih. Bentar Sebenarnya ya. dalam agama yang dibilang yang tak boleh dilawan atau yang bisa dilawan itu nggak ada, semua kejahatan pasti berlawanan dengan agama. Ya udah, kalau gitu ketika diperkosa istrimu kamu lawan nggak? Aduh. Oke. Jelas lawan. Kata Yesus apa?
Sebenarnya begini Kak, konteksnya itu memang perkataannya kayak gitu. Iya, Tapi, konteksnya apa? Jelasin. Aku nggak ngerti. Kamu bicara tapi kontak, kan, kontak, kontak. Aku nggak ngerti apa konteksnya apa. Konteksnya apa di tapi situ? kan pernyataan itu nggak bisa semua orang menerima bisa yang seperti yang dibilang. Kalau kamu ditampar kasih pipi kanan, itu kan? Oh iya, betul begitu. Kamu lakukan itu. Saya kan nggak boleh ketawa, Siti boleh ketawa nggak? Nggak boleh. Saya- Nggak boleh kita diskusi ya. Kita menghargai teman-teman Kristen di sini. Nanti dikira kita ngenyek. Biarkan mereka menjelaskan. Givension, pertanyaan saya adalah, jelaskan konteksnya. Kejahatan apa yang tidak boleh dilawan? Silakan dijelaskan. Aduh, kemana saudara kita tadi? Halo greeting. Halo, Ya, silakan greeting. Mau apa menjawab yang mau dipermasalahkan? Matius 5:39. Yesus berkata, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau istrimu diperkosa, kamu boleh lawan nggak? Betul, jangan melawan, jangan balas dengan Hmm. kejahatan. Betul, berartinya kamu mau menyamakan dengan agamamu yang seperti itu, yang Setahu kejahatan. saya, Yesus tidak berkata jangan membalas. Yesus berkata jangan melawan. Nggak tahu ya, udah berubah ya? Jangan membalas dan jangan melawan sama aja, karena Oh ya, sekarang sama aja. Oke, sama dengar aja dulu, ya. Oke. dengar Tunggu dulu. dulu, sebentar Eh, dulu. Olomu Sama kata, menurut kamu. enggak, bentar dulu makanya. Olomu kan bilang kata kami kan ada Nggak ada urusannya dengan itu. ketutupan. Kamu ini apa sih? Iya. Aku nggak suka diskusi sama orang yang lari-lari dari topik ya. Kalau nggak bisa Yang jawab lain dulu agak. ya, Ya, Bunda. siap. Nanti akan saya Siap. jelaskan dari Boleh, konteksnya mendetail yang lain Boleh, dulu. Pak. Silakan. Boleh, Pak Voice. Aku suka dengan Pak Voice ini. Aku menghargai dia. Aku di sini teman-teman Islam dan Kristen menghargai Pak Voice. Jadi kita tidak boleh ada suara ketawa supaya kita tidak menunjukkan bahwa kita ngenyek atau menghina Pak Voice. Beliau adalah manusia yang menghargai kita juga harus menghargai dia. Sebagai saudara se-NKRI Islam, aku Sampaikan respect minta dengan maaf Pak itu. Voice. Sampaikan Ya, minta maaf saya kepada Pak Pois. ya. Lanjut aja nggak apa-apa Pak Ngon. Beliau orangnya ini kok. Beliau dengar kok. Pak Pois, saya minta Saitan. maaf Pak Pois. Saya minta maaf. Lanjut. Ya, Makasih beliau atas orang yang kebersamaan. sangat, aku respect sama beliau. Teman-teman perhatikan ya, dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengolok-olok orang jahil dan mendebat para ulama finar. Kalau dalam pandangan Islam, Pak Fauzi termasuk orang yang belum paham dan kemudian masuk kategori kafir atau munafik atau apapun itu, tapi beliau berhak atas rahmat Allah. Jadi aku sangat berusaha untuk kita menghargai beliau di sini. Syaitan, Iya, selamat setan, silakan setan. Oh, jangan, saya adalah orang Batak. Jadi nama Saitan itu bukan setan. Oh, Iya. maaf Pak Saitan. Jadi kalau saya jelaskan, itu nama Saitan adalah sebuah besi di palano kuda. Artinya yang membawa beban. Itu bahasa Bataknya. Jadi Maaf begini, ya Pak. saya Iya. kurang paham masalah agama. Hmm. Ya. Tapi saya dengar di sini topik kalau kita tidak bisa saling membalas. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, nggak ada. Tapi marilah kita beribadah sesuai dengan agama masing-masing supaya kita Siap. sabar menghadapi sesuatu. Siap Pak. Seandainya, maka kita berdua jauhkanlah segala mara bahaya Siap Pak. agama apapun. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Jadi namanya pun dunia, menurut saya enggak ada orang yang sempurna di dunia ini, di zaman kita ini. Betul. Jadi marilah kita bertobat, mari kita saling menghargai, karena menurut pemahaman saya tidak ada agama mengajarkan kejahatan. Jadi kalau ayat itu nanti kita baca semua, ya mau kita kena sarap. Oh, kalau baca kitab nih, berarti kalau kita baca ayat ini kena sarap gitu. Oh, Iya, mamam. karena nggak bisa dikerjakan oleh manusia. Oh,
Nah, Jadi susah. ajaran kita Bapak nggak bisa dikerjain sama semua manusia gitu. Iya. Oke, oke, Namanya oke. tidak sempurna orang. Jadi bagaimana kita? Jadi seandainya kita bisa mengikuti sifat Yesus, ya kita sudah bisa membuat mujizat. Iya. Jadi karena kita manusia biasa, cuman pengharapan lah yang kita harapkan, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi mari kita menghindar daripada kejahatan-kejahatan. Pak, aku boleh tanya nggak sama Pak Saitan satu ayat di Bible? Hmm. Ini Pak. Cuma satu aja. Iya, iya. Dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat ke-48 kata Yesus begini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu Bapak harus sempurna seperti Yesus ya? Udah bisa saya jawab. Boleh. Jadi manusia memiliki nafsu. Nafsu pingin memiliki harta orang lain. Aduh, aku enggak Pak. Aku enggak kayak gitu ya. Jadi nafsu itu tidak bisa dihindari. Ya. Jadi artinya di situ, kalau saya mohon maaf, saya nggak suka malah berdebat-debat masalah agama. Oke. Enggak, aku cuma pengen tahu aja. Kan Bapak Ya. bilang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi Yesus mengajak umatnya untuk sempurna seperti Tuhan. Maka muncul pertanyaannya gini. Kalau Yesus tahu bahwa manusia tidak akan pernah sempurna seperti Tuhan, kenapa dia suruh manusia harus sempurna seperti Tuhan? Ini Iya. sama seperti seorang ibu yang tahu anaknya tidak bisa mengangkat gas 20 kilo, tapi dia suruh anaknya angkat gas 20 kilo. Ini kan zolim namanya. Sudah bisa saya jawab. Boleh. Adapun agama di dunia ini, maunya rumah itu tidak memiliki gembok. Ya. Kalau bisa kita patuhi ajaran agama apapun, berarti kejahatan itu tidak ada di dunia ini. Ya itu. Jadi Baik Pak, sehat-sehat terus. Makasih banyak udah berkunjung ke room kami. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Salam toleransi. ya siap-siap. Makasih Pak. Dadah Pak Saitan. Ya. Oke ya. Dadah. Teman-teman maaf ya, aku nggak mau membuat bapaknya kaget nanti dengan diskusi lintas agama, karena kalau aku nilai dari pernyataan bapaknya, beliau bukan orang yang terbiasa berdiskusi. Khawatirnya nanti beliau emosi, nanti takut beliau nanti naik asam lambung. Jadi aku yang berdosa nanti, ya nggak boleh, nggak mau. Di sini tidak antum pelakukan, nanti di tempat lain sama blender nanti dihajarin. Nggak Gimana dong? apa-apa. Itu bukan urusan aku. Yang penting aku nggak boleh zolim. Sama Nggak boleh kanca nanti dihajar di sono, gimana dong? Enggak, aku nggak mau. Aku ada dalilnya di Al-Quran. Rasulullah SAW itu ketika berdakwah itu beliau mempelajari psikologis dan orangnya. Dan ada treatment-treatment tertentu untuk menghadapi beberapa orang. Ya, kita harus melihat orang itu. Kalau orangnya memang jahat, ya tahu sendiri kan, tanduk aku keluar. Tapi kalau orangnya memang sudah mengakui bahwa dia bukan pendebat segala macam, oke, kita hargai. Kalau dia nanti yang ingin berbicara, kita kasih tempat. Tapi yang aku lihat tadi, beliau itu bukan orang yang menguasai isi kitabnya. Itu sama kayak kita ngolok-ngolok nanti. Dan aku nggak mau dia orang yang sudah tua, kemudian kita berondong Sepakat. dengan banyak pertanyaan dan dia tidak pernah belajar, nanti malah kita seolah ingin sengaja mempermalukan dia di ruang publik. Kalau bapaknya nanti nonton, biar aja dia yang menjawab sendiri, nanti dia naik ke atas. Ya, seperti itu. Aku nggak mau, Boleh saya kasihan. jelaskan Bunda? Boleh, tapi kita sapa dulu. Sintalaya. Ya, wassalamualaikum. Agamanya apa, Kak? Oh, aku Kristen, Bu. Oke, alaikum. Oke, Kak Sintalaya nanti boleh berkontribusi dalam diskusi ini, tapi kita serahkan ke Pak Voice of Truth dulu untuk menjelaskan. Silakan Pak Voice of Truth. Terima kasih. Jadi Matius 5 ayat 17 hingga 48 ini saya buka dari
konteksnya ya, langsung saya konteksnya. Memang agak lama. Kalau ibunya mau mendengarkan, akan Boleh, tapi boleh, saya ambil boleh. Kita inti-intinya aja. kasih kesempatan untuk menjelaskan. Ya, jadi di sini bagaimana Yesus memandang keberadaan Taurat ya, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, kita harus melakukan eksposisi teks dan konteks dari Matius 5:17 sampai 48. Jadi Yesus membuka dengan kalimat, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat dan kitab para nabi." Itu di ayat 17. Kata yang diterjemahkan dengan meniadakan dalam kitab naskah Yunani adalah katalou. Dalam Perjanjian Baru, katalou ya artinya meruntuhkan, membinasakan, membatalkan, menyiapkan, dan mencari penggenapan. Nah, selanjutnya kata yang digunakan untuk menggenapi dalam teks Yunani adalah plero. Kitab Perjanjian Baru menulis sebanyak 86 kali dalam arti memenuhi, menggenapi, atau habis atau lewat, dengan menyatakan dengan penuh. Jadi tidak ada hubungannya dengan pertanyaan tadi ya. Jadi ini konteksnya, ini konteksnya. Jadi dalam hal memberitakan kemana-mana, menyelesaikan, melakukan sebagaimana komentar sebelumnya, yaitu yang di atas saya sebutkan tadi, ya, membatalkan atau menggenapi hukum Taurat. Jadi tujuan Yesus itu bukan membatalkan di situ, makanya dia berbicara tentang perjanjian lama tadi, mata ganti mata, hidung ganti hidung, ya. Nah, lalu selanjutnya beliau menjelaskan kata membatalkan dan menggenapi merupakan istilah teknis yang digunakan dalam diskusi rabbinik. Jadi ketika seorang bijak merasa bahwa temannya menafsirkan secara keliru bagian dari kitab suci, dia akan mengatakan Anda telah membatalkan Taurat. Ya, singkatnya, dalam banyak kasus, termasuk kasus-kasus yang seperti ini, temannya menunjukkan ketidaksepahaman. Temannya siapa? Orang-orang yang Yahudi yang berdebat ya dengan Yesus itu sendiri. Bagi orang bijak yang dimaksud dengan melenyapkan Torah, maka kebalikannya, menggenapi Torah atau menafsirkan kitab suci dengan tepat. Jadi ayat ini, Bu, diperuntukkan kepada orang-orang yang pada saat ini, kalau untuk zaman ini ya, orang-orang yang mengatakan, maaf ini, bagi orang Protestan yang ada di sini mungkin tidak sepaham dengan saya. Orang-orang Kristen yang mengatakan ibadah hari Minggu, itu salah satu. Padahal Alkitab mengatakan ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Ya, jadi janganlah engkau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini konteksnya ke sini. Nanti selanjutnya kita melihat ke bawah. Pernyataan yang di atas diperkuat dengan frasa kamu telah melanggar dan tetapi aku berkata kepadamu, ya, itu ada kata Yesus di situ. Tanggapan Yesus terhadap tafsiran para rabi sebelumnya terhadap Torah ditegaskan kembali secara tepat, ya. Dengan penekanannya apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Taurat mengatakan janganlah membunuh karena barang siapa yang membunuh atau akan mendapatkan hukuman. Namun Yesus sendiri menegaskan secara tepat makna Taurat bahwa harus dihukum. Ya dihukum juga orang yang membunuh, artinya Yesus pun tetap menghukum orang yang membunuh itu tadi, ya, bukan hanya diampuni begitu saja, dilepaskan begitu saja. Jadi dalam konteks pertanyaan ibu tadi, apakah kita mengampuni? Tetap yang mengampuni. Tetapi dalam hal proses hukum, ya memang dia selayaknya mendapat apa yang dia lakukan. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu loh. Seorang yang membunuh, seorang yang mencuri, seorang yang memfitnah teman-temannya atau saudara-saudaranya, ya dia sudah mendapat bagian daripada itu, di mana nanti ada tempatnya pada saat penghakiman. Begitu. Jadi kenapa Tuhan melarang kami untuk membalaskan itu? Misalnya dipotong tangan, jangan kita potong tangan. Kalau kita dicuri, jangan kita curi balik. Begitu maksud konteksnya di sini. Ya. Torah mengatakan jangan berzina. Yesus memberikan pemahaman yang tepat mengenai zina, bahwa seseorang yang berzina bukan semata-mata memiliki hubungan dengan wanita lain selain istrinya, namun memandang wanita saja yang bukan istrinya itu sudah menginginkan berzina. Jadi kalau disingkat Ibu, konteksnya ini sedang menekankan kepada orang Kristen itu sendiri, bukan kepada orang luar sebenarnya. Jadi khotbah ini kepada orang Kristen supaya jangan melakukan atau membunuh, ya. Kalaupun engkau dikejar-kejar orang, dibunuh orang karena imanmu, dalam konteks iman loh ya ini ya, jangan engkau membalas. Tetapi dalam konteks lain, ya seperti yang Ibu katakan tadi, apakah kita harus membela diri lalu kita harus melawan itu? Ya memang semua kejahatan harus kita lawan. Jadi dalam seluruh perikop ini dan konteks ini, kita ini berbicara tentang iman, konteks iman. Ya, bukan dengan konteks yang lain. Itu mungkin singkatnya yang bisa saya ini, karena memang terlalu panjang, itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Jadi dalam hal konteks iman ini, bukan konteks yang lain. Terima kasih. Oke, sebelum saya sapa yang lain, saya mau tanya secara objektif kepada Pak Voice. Menurut Bapak, kalau ada orang yang memahami, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, maksudnya itu semua kejahatan tidak dilawan, itu manusiawi atau tidak?
Gimana coba diulang? Putus-putus suaranya, Bu ya. Saya tidak kaitkan agama lagi nih. Saya jujur Ya. saja nih dengan Bapak. Kalau ada Hmm. orang yang mencoba mengajarkan kepada orang lain untuk tidak melawan orang yang jahat kepada mereka, itu ajaran yang manusiawi atau enggak menurut Bapak? Ajaran yang Kalau ada relevan. orang Kalau ada yang nih orang nih, mengajarkan, ya Hmm. supaya Bapak tidak melawan orang jahat kepada Bapak. Menurut Bapak akan Bapak ikuti atau Bapak tentang orang itu? Ya kalau seperti itu ya saya nggak tentang. Karena kenapa? Karena memang hanya Tuhan lah yang punya hak untuk mencabut nyawa manusia. Saya bicara melawan bukan membunuh, Pak. Melawan. Ya kalau melawan ya tetap saya lawan. Ya, Oh, tapi dalam jadi konteks Bapak sebagai iman, manusia normal Bapak lawan. ya betul saya lawan. Karena semua kejahatan memang harus dilawan, Bu. Kenapa kejahatan itu selalu menang? Karena orang-orang baik itu selalu diam. Ya, itu menurut saya. Jadi ada banyak kejahatan. Kenapa kejahatan itu bisa berkuasa? Karena memang didiamkan oleh orang-orang baik. Begitu loh, Bu. Kalau orang-orang baik itu melawan, Berarti kalau ada orang Kristen yang memahami ayat itu, seperti beberapa Kristen yang pernah diskusi sama saya, itu mereka itu salah dalam memahami Bible berarti. Kalau mereka ikuti teksnya secara harfiah gitu. kalau diikuti teksnya secara harafiah ya memang salah. Karena pemahaman Alkitab itu bukan harus dipahami secara harafiah, Bu. Tapi secara konteks sejarah dan juga konteks iman, begitu, Bu. Oke, secara objektif Bapak sudah akui ya kalau ada orang yang ngajarin supaya nggak ngelawan orang jahat itu nggak make sense ya. Ya, jadi memang begini, tidak ada yang sempurna dalam hal beragama, ya. Jadi jangan juga karena kita No, tidak jangan yang sempurna, lain, jangan bahas yang kesempurnaan atau ketidaksempurnaan seseorang. Saya bahas cuman itu aja. Saya cuman pengen mengunci aja sih, pengen Bapak konsisten aja. Menurut Bapak, artinya adalah mengajarkan orang lain untuk tidak melawan kejahatan itu tidak make sense dan tidak relevan. Clear itu aja sih. ya kalau ajaran manusia ya tidak relevan. Karena bagaimanapun manusia itu berdosa Kalau kan. Tuhan berarti relevan. Ya kalau Tuhan yang mengajarkan karena dia yang punya hak untuk mencabut Ya nyawa kenapa nggak Bapak ikutin? manusia relevan. Bapak kan nggak konsisten Bapak jadinya. Bapak sudah bilang Gimana? kalau itu inilah Bapak sadar nggak sih dengan Bapak ucapin apa? Tadi Bapak sendiri mengatakan saya akan lawan, sementara itu Tuhan Bapak yang ngajarin. Mana nih? Ya, makanya saya katakan tadi tidak semua orang yang bisa mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh Yesus itu. Nah, Gitu. artinya Bapak sudah tahu kan bahwa Yesus memberikan aturan supaya jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Betul. Ya, Nah, sekarang saya tanya, Bapak sendiri, kalau Bapak melawan nggak orang yang jahat kepada Bapak dan keluarga Bapak? dalam hal jahat apa dulu? Konteksnya apa dulu? Di situ kan tidak dijelaskan, Pak, kejahatannya apa. Ya, makanya saya Emang jelaskan di situ tadi itu dijelaskan? konteksnya masalah iman. Ya apa kejahatan yang tidak boleh dilawan menurut Yesus di situ? Ya, jadi dalam konteks itu tidak ada berbicara tentang yang lain ya. Sekali lagi itu berbicara konteks iman dalam hal mempertahankan Iya, iman kejahatan dan iman melakukan apa, perintahnya. Pak? Kejahatan iman apa yang tidak boleh dilawan, Pak? Kalau konteksnya iman, Bapak kan bilang konteksnya iman. Di situ kan kejahatan yang nggak boleh dilawan. Kejahatan apa yang berkaitan dengan iman? Jadi Oke lah, contohnya, udahlah. Bapak sudah mencoba untuk menjelaskan. Saya tidak mau mendesak seolah-olah saya adalah seorang yang zolim ya. Saya menghargai jawaban Bapak sebagai saudari yang berbeda keyakinan dengan Bapak. Biarkan netizen yang menilai di bawah. Saya akan sapa lagi yang baru masuk. Mas Aldo, apa kabar? Shalom. Iya, halo, selamat malam. Ya malam Mas Aldo. Nanti ikut berkontribusi, boleh membahas tema baru, tema lain, boleh ikut nimbrung. Kita ke Kak Sintalaya. Kak Sintalaya sebagai seorang Kristen ini. Bisa menjelaskan kepada saya Kak Sintalaya apa yang Kakak pahami terkait ayat kitab Kakak. Judulnya adalah perikopnya. Ini apa perikopnya? Kita lihat dulu teman-teman perikopnya ya. Kita lihat perikopnya Matius 5 nomor 39. Ya kalau kita lihat. Sebenarnya Bu, ginilah. Aku Sebentar, Kak. sebenarnya nggak Oke. bisa aku bercerita panjang karena aku masih beranak kecil gitu kan. Oke, boleh. Kakak mau ngapain? Silakan ngomong dulu. Cuman, Biar nanti. cuma aku sampaikan sama Ibu cuma pendek aja ya. Karena Ibu bilang tadi kalau orang berbuat jahat
apakah bisa kita membalasnya atau tidak ya kan gitu. Bukan membalas, Kak. Dan Tolong jangan merubah bahasa, Kak. bilang Di dalam ayat itu bukan membalas tertulisnya, ya, Kak. Maaf ya. Di ayat itu tertulisnya jangan kamu melawan. Kakak melawan. silakan cek di KBBI, kata melawan dengan membalas itu diksi yang berbeda, Kak. Melawan itu melakukan perlawanan, menghindari Ayatnya mana sih kejahatan. yang dibicarakan? Matius 5 nomor 22 39, ntar Mas Aldo. Nih 39 Mas Aldo. Matius 5:39. Nah, di situ kata asli yang digunakan adalah ya atistemi atau menentang, melawan, tetap berdiri. Ya, Yesua itu menentang. pakai bahasa Aramaik loh, jangan pakai bahasa Iya. Yunani. Ya, nanti Mas Aldo baru masuk di situ ya. Jadi teman-teman, Kak Sinta Laia, boleh nanti ada Mas Aldo di sini yang mungkin mau menjelaskan. Kalau menurut Kak Sinta, gini Kak Sinta Laia, aku tuh tanya, bagaimana cara kakak memahami ayat ini? Kakak kalau bisa baca dulu ayatnya. Udah pernah baca ayatnya belum, Kak? Belum Bu, belum. Nah, jadi jangan jelasin dulu kalau kakak belum baca, biar kakak nggak salah kaprah. Mending kakak baca dulu deh. Ibu Nih, aja gimana cara baca kakak? biar aku jelaskan, Oke, Ibu. oke ya. Nih. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Jadi kata yang dipakai itu kata melawan, bukan membalas, Bu. Jangan diganti, Bu. Kalau memang di sini kata membalas, aku udah cek di ChatGPT nih, Bu ya. Ternyata kata melawan dengan membalas itu tidak sama nih. Ya, aku tulis nih. Apakah kata melawan dan membalas ada artinya sama? Tidak sama. Melawan itu artinya adalah mempertahankan, bertahan, menolak, atau tidak mau tunduk terhadap penindasan. Contoh melawan penjajahan, melawan kezaliman, melawan fitnah. Nah, membalas itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan hal yang sama, gitu. Jadi beda. Maka aku bertanya sama kakak, apa yang kakak pahami tentang ayat jangan melawan orang yang jahat kepadamu? Silakan. Tapi kalau bagian aku Kristen sebenarnya bukannya saya bela agama Muslim gitu kan. Kalau menurut aku itu melawannya itu nggak bisa. Maksudnya gimana? Nggak Kakak bisa tidak kita melawan? melawan. Nggak bisa kita melawan. Udah. Jadi misalkannya nih aku kasih contoh peristiwa nih atau kasus. Kalau kakak diperkosa, kakak boleh nggak melawan orang yang memperkosa kakak? Nggak bisa. Cuma kita Diam aja? kembalikan aja. Kita kembalikan aja sama Tuhan kita gitu. Oh, jadi kakak diam aja, pasrah gitu? Iya. Atau jangan-jangan menikmati? Nggak bisa aku melawannya, nggak bisa. Jadi kakak diam aja? Membalasnya ada masyarakat gitu. Oh. Sherlock, Ivan punya rencana mau memperkosa Kak Sintailia karena dia nggak ngelawan. Jangan, Ivan. Nggak boleh, kita Islam, nggak boleh. Ngawur Sherlock. Iya, Sherlock kan Assalamualaikum gofur warahmatullahi juga wabarakatuh. mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Kalau- bisik-bisik aja. Kalau kakak Sinta Laia tidak melawan orang yang memperkosa kakak, kalau anak kakak yang diperkosa kakak lawan nggak? Nggak bisa juga, nggak bisa sebenarnya itu nggak bisa. Karena kenapa gitu? Karena kalau tak lawan dia itu kan berdosa juga. Pak Fauis, Bapak boleh ngobrol sama Kak Sinta. Ternyata bukan cuma aku yang memahami begitu, ada orang Kristen yang memahaminya tekstual, Pak. Gimana tadi? Itu Gimana tadi? hukumannya Gimana? ada nanti. Kalau Pak Fauis, Kak Sinta Laia itu memahami seperti aku memahami bahwa tidak boleh melawan orang jahat sama sekali. Ya betul itu. Ya. Tuh. Jadi sekali lagi ya konteksnya tadi itu di dalam Matius itu hanyalah konteks iman, bukan seluruhnya. Diambil dalam artinya konteks iman itu dalam mempertahankan iman. Nah, sementara di Pak Yakobus 4 Fauis ayat jangan 7, sama aku, Pak. Bapak coba jelasin Ya, sama Kak ya. Sinta Laia karena Betul, dia betul. memahami kalau dia diperkosa, Pak, dia nggak sampai taraf nggak mau ngelawan loh, Pak. Bahkan anaknya diperkosa aja dia nggak mau ngelawan loh, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Bu Sinta Laia. Jadi kalau dalam Di-mute dulu, Matius di-mute dulu. tadi, Kasihan Pak, anaknya Kak Sinta Laia ini agamanya apa ya? Kalau laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan aku semoga dijaga terus ya, jangan sampai ada yang menjahati karena Laki-laki, Bu. oh iya ya. Tapi kalau anak laki-lakinya diperkodok atau dicabuli sama pendeta, misalkannya kakak lawan nggak pendetanya? Enggak, kayak mananya pun nggak bisa lu, Bu. Nggak bisa.
Kalau kita berbuat baik nggak bisa sama sekali. Kita kembalikan hati sama Tuhan Yesus kita gitu. Kasihan Memang kayak anak. gitu, Bu. Nggak bisa, nggak bisa. Contohnya kan gini, ada orang membusuk, ada orang mau menyakiti kita. Itu nggak bisa kita balasnya itu. Cuma berdoa aja kita gitu. Iya, iya. Oke. Jadi Membalasnya itu nanti konteksnya untuk udah Tuhan bisa saya Yesus. jelasin ya. Boleh, boleh Sebentar Pak lagi Faiz, ya. boleh Pak. Karena saya Bantu Pak. akan turun. Ya, sebentar lagi Ya, saya ya, akan siap, siap. turun. Jadi kalau saya pribadi mengatakan bahwa ayat itu sebenarnya hanya singkatnya tadi, ayat itu hanya mau mengatakan bahwa kita ini ya jangan sampai kita memulai permasalahan, jangan kita membunuh orang, jangan kita mencuri, berzinah ya. Dalam konteksnya apa? Ya melawan daripada perintah Tuhan itu sendiri. Ya, tetapi kalau Bu, di ayat maaf lain di ya Yakobus Bu, 5:6 dikatakan, turun dulu aku. Anakku lagi rewel ini. Kak Sinta, nanti kalau Kak Sinta misalkannya punya waktu, simpan nomor handphonenya orang-orang Islam ya. Nanti kalau ada yang jahat sama Kak Sinta, biar kami aja yang lawan ya. Kakak nggak, Ya, Bu. kami aja. Ya, Ya kakak, Assalamualaikum. kami aja yang bantuin nanti buat kakak. Biar nggak ada yang membiarkan kakak tersakiti, biar kami ya. Insya Allah nanti Gofur datang kalau kakak panggil. Ya, Karena dia Bu. boleh melawan orang yang jahat. Sip Kak Sinta lah ya. Assalamualaikum. Alaikum. Oke Pak Faiz, Halo. monggo. Ya sebentar Ya, ya Christian saya ya, biar hanya Pak Faiz jelasin dulu. sedikit lagi ya. Jadi pengertiannya di sini juga Yakobus 4:7 mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya apa? Segala kejahatan memang kita harus lawan karena kejahatan berasal daripada si iblis. Itu ya. Jadi kalau dalam konteks tadi itu berbicara sekali lagi, berbicara tentang Taurat ya. Sudah saya jelaskan tadi mendetail, nggak usah saya ulang-ulang. Ya, Tapi ya. yang mau saya tekankan adalah Yakobus 4:7 mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah. Apa artinya? Bahwa tunduk kepada firman Tuhan itu penting dan melawan iblis. Dan apa itu melawan iblis? Melawan semua kejahatan itu penting. Ya, maka ia akan lari daripadamu. Jadi setiap bentuk kejahatan apapun memang pantas untuk dilawan, tetapi dalam konteksnya apa dulu? Nah, ada orang melawan seperti yang kita bahas tadi, melawan detik itu juga kan gitu. Kalau ditampar pipi kiri langsung dia ikut nampar. Pada saat itu juga akhirnya terjadilah perkelahian yang tidak bisa dihentikan. Nah, itu yang harus dicegah. Nah, dengan melawan seperti itu maka tidak akan bisa dihentikan, maka terjadilah bun-bun membun-bun. Nah, maka Yesus mengatakan ketika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kanan. Artinya apa? Berikanlah pengampunan. Ya, bolehkah kita mengampuni orang? Boleh. Tetapi dalam konteks di zaman sekarang, kita sebagai manusia, kalau kami ya diajarkan, kami sebagai manusia, manusianya Kristen, orang Kristen, itu kami tidak boleh melawan atau membalas begitu, ya. Tetapi kalau memang karena ini dasarnya karena sekarang kita berhadapan dengan hukum, ya kita boleh mengampuni. Tetapi kalau kita mau menyerahkan ke proses hukum, silakan saja proses hukum yang berlaku, ya. Jadi sekali lagi, apapun kejahatan apapun, tindakan apapun, memang harus dilawan. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan ayat itu, Bu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan karena besok saya ada pelayanan, ya. Saya mungkin sampai di sini. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Karena saya juga udah seharian udah live nih. Udah live jadi kelelahan, mungkin nggak konsentrasi menjawab ya, Bu ya. Terima kasih. Oke. Tuhan berkati semuanya. Thank you Pak Faiz. Pak Faiz boleh tahu Pak Faiz biasanya live-nya live sendiri atau gimana Pak? Kapan-kapan kita boleh dong main ke tempat Pak Faiz gitu. Oh, saya biasanya memang ada live, tapi beberapa hari ini karena kesibukan saya baru pindah. Dulunya saya di Surabaya, karena saya di Sumatera Utara sekarang tugas, jadi saya jarang live. Mungkin saya gantung-gantung di room teman-teman aja, seperti Pegabaran 3 Malaikat dan lain sebagainya. Gitu Pak. Makasih ya. Oke, yaudah ya nggak apa-apa Pak. Terima kasih Nanti semuanya. kalau live boleh ya kita main-main ke tempat Pak Faiz ya. Gak apa-apa, silakan, tidak apa-apa. Oke Bu ya, Siap, terima kasih semuanya makasih, ya. Pak. Makasih Os. Malam.
Teman-teman muslim, tolong dikawal Ibu Laya tadi. Mana tahu suatu saat dia mendapatkan kejahatan dari orang-orang, kalian bisa bantuin karena dia nggak akan melawan. Kasihan keluarganya nanti dibiarin dijahatin. Oke, Christian. Ya, halo. Ya, Christian, silakan. Ya, gini. Ini kan viewersnya bisa ribuan gini kan. Menurut saya ada bahasan penting banget. Hari ini tuh viral banget Menteri Agama. Korupsi dana haji. Pertanyaan saya, kerugian negara sampai 1 triliun. Dia masuk surga nggak nanti? Masuk neraka lah, mana ada penebusan dosa. Enak aja. Ujung-ujungnya surga nggak? Setelah neraka dicuci. Kalau dia pernah musyrik enggak? Enggak, dia nggak musyrik. Iya, tahu dari mana kamu dia nggak pernah musyrik? Emang kamu tahu kalau dia nggak kafarat kurafat? Dia tetap mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Iya, namanya orang musyrik itu mengakui itu Allah juga Tuhan, tapi menyekutukan Tuhan. Udah langsung dijawab aja, masuk ke surga nggak nanti? Lah, saya bukan panitia surga. Yang saya tanya, kamu bisa nggak membuktikan kalau dia nggak pernah musyrik dan munafik? Karena kalau dia munafik dan musyrik, dia kekal di neraka, bos. Iya, seandainya dia tidak musyrik, namun melakukan kerugian 1 Itu kan triliun. seandainya. Kalau dia Iya. seandainya tidak pernah musyrik dan munafik, ya apapun dosanya, walaupun dia nanti tanggung di neraka dulu, tetap masuk surga kan. Tuhan kami kan tidak hanya Pantesan koruptor, tolol. lah, yang korupsi itu kan justru Kristen banyak. Kok malah ngamuk? Loh, Kok langsung justru yang ngatain langsung Kristen. kabur? Iya kok gini loh. Yang koruptor kemarin paling banyak itu adalah Kristen. Gimana sih? Karena dosanya udah ditebus. Kalau si Yakul ya dia tetap masuk neraka jahanam lah. Lu pikir masuk neraka enak apa? Ada-adanya nih Oten nih. Kok ngata-ngatain gua tolol lu? Yang harusnya lu tanyain itu dari tadi ChatGPT kita bahas kelakuan paling banyak nonton bokep, jualan meki, jualan miras, narkoboy itu justru negara-negara Oten. Aneh. Kok dia yang ngamuk ya? Nih ya. Iya, dia yang nanya, kita yang jawab, dia yang ngamuk. Lagian gua termasuk orang yang nggak peduli ya. Mau dia masuk surga, masuk neraka, jahat katakan jahat, bener katakan bener, salah katakan salah. Iya, nih Oteng. Bahkan Berarti neraka harusnya yang kan paling bersyukur, mengerikan, iya, negara yang paling mengerikan itu adalah untuk orang-orang seperti Yakul itu, namanya neraka sakar. Untuk si Yakul. Kenapa? Dia adalah orang yang mencitrakan diri sebagai orang beragama tapi malah menentang agama sendiri dengan korupsi. Terbukti lagi korupsi. Maka dia adalah dai su'u, ulama su'u. Bahkan dia orang pertama yang masuk neraka. Kau pikir enak apa di neraka? Longor. Tapi kalau dia tidak pernah musyrik kepada Allah, dia keluar. Tapi kau pikir keluarnya 2 hari? Enggak. Direndang dulu dia ribuan tahun. Karena apa? Yang dirugikannya itu banyak orang. Kalau dia merugikan 1 orang aja, ya sesuai dengan kadar kerugiannya. Ini yang dirugikannya 1 negara loh. Kuota haji loh yang ditilap dia. Kau pikir dia bakalan di neraka cuma 2 hari 2 malam? Ya hantu belau. Apalagi nanti lipat kali ganda lagi. Ih, dikira enak lah jadi Yakul itu. Nggak enak. Nanti dia akan ketemu sama aku. Ketemu sama orang-orang yang udah masukin uangnya untuk haji tapi ditilap sama dia. Semua orang yang terlambat datang ke Makkah gara-gara dia terus mati, uangnya udah masuk, ketemu sama Yakut di Yaumil Hisab. Lu pikir bakalan enak gitu? Nggak bakalan. Ribuan orang yang bakalan nunggu dia untuk nyuruh dia masuk neraka jahanam. Dasar. Kau yang tanya, aku yang jawab, kau nolol-nololin orang. Dasar Oteng. Udah naik. Dia turun. Ayo lo Bang Riza, kepencet ya, kepencet ya. Malah nanggepin aku tuh, Gofur tetap aja ujungnya surga. Iya kan? Ya itulah hebatnya. Udah dijawab kan? Udah dijawab. Memang di Islam itu kalau dia tidak munafik, tidak musyrik, tetap pasti masuk surga. Karena Tuhannya umat Islam ini menjamin surga. Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man abaa. Itu jelas. Daripada lu Tuhannya udah mati, tahu-tahu Kristen tetap aja masuk neraka. Aneh. Halo Pak Riza. Ini pengurus Mesia nih. Dua-dua di sini nih.
Diam pula satu lagi nih. Jadi kalau yang janji hari ini masuk surga malah dia nongkrong di neraka itu malah yang harus dipertanyakan Umi ya. Iya. Yang lucunya yang janji hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu dia turun ke alam maut, malah nginjilin orang yang mau mati. Yang udah roh-roh jahat, udah di dalam penjara. Tuh. Kalian kenapa sih, Ten? Coba tengok Pak Pois tuh, kami hargai loh, karena beliau juga santun. Aku turunin dah Bang Riza kalah pencet gitu. Ini lagi si ikan pari, ngapain lagi naik nih? Apa? Malam. Pagi. Oh iya, pagi yang udah gelap soalnya. Ih, gelap kali Gimana segelap masa kabar? depan kau dan hidupmu. Hai. Yang penting selamat masuk surga. Nggak apa-apa gelap. Kau pula. Kau tengoklah tampangmu tuh layak nggak masuk surga juga. Kau kaca dulu. Layak lah. Kenapa nggak layak? Alhamdulillah. 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 Kok tutup kamera Uni? Oh, emang kalian panitia surga emang? Apa hubungannya nutup kamera kok panitia surga itu? Apa hubungannya? Orang harus yakin. Bukan kayak kalian mudah-mudahan. Yakin, berarti kamu yakin masuk surga nih Pak Madohe. Kenapa nggak yakin? Kalau yakin kenapa nggak Tuhan secepatnya bukan aja bangkit, Pak? hidup. Bukan Ya, sembah maksudnya maya. kalau ya nggak apa-apa. Kalau yakin, Gini kalau ya, yakin kenapa Gofur nggak gitu cara cepet aja? nanyanya Gofur. Nggak Lanjut, gitu, lanjut. nggak gini. Madohe, aku mau tanya. Kau Iya, misalkannya Bang, mati, nih. kau misalkannya mati hari ini, kau pasti masuk surga nggak? Iyalah, masuk lah. Oke, mau nggak dibantuin cepat masuk surga? Mau nggak dimatiin? Sherlock alamatnya biar dibantuin biar cepat mati, mau nggak? Lucu kau. Hah? Tuhan punya. Ih, dibantu buat masuk surga malah nggak mau dia. Kan kalau kau mati hari ini, kau kan langsung masuk surga. Tuh Yang kami mau punya- bantuin. Yang punya kehidupan Tuhan. Iya, Bukan tapi kayak kan kami bisa bantu kau untuk mati. Aku cuman pingin kau cepat masuk surga, menikmati surga papamu. Makanya kami bantuin kau cepat mati. Sherlock alamat, biar dibantuin sama orang-orang tuh di bawah pada pengen kau cepat masuk surga tuh. Coba alamatnya di mana biar dibantuin cepat bertemu papa di surga? Ngapain harus butuh kau? Loh, Loh, pengen cepat masuk surga nggak, Madohe? apa? Pengen cepat nggak masuk surga? Pengen lah. Pengen. Nah, pengen guys. Kita bantuin guys. Ayo, alamat di mana, Madohe? Nggak perlu kau juga kali. Tuhan Mau lebih cara dahsyat. enak, cara sakit, atau cara yang gimana pelan-pelan, atau mau cara enak, Biar Tuhan yang atau nggak ada bekerja. yang enak sih caranya. Rencana Iya itu Tuhan Tuhan, aja semua. Tuhanmu nanti merasuki orang-orang Islam buat bantuin. Ayo, kita bantuin ya teman-teman ya, Bukan karena ini Madohe juga. ini kalau lo katanya kamu kalau mati hari ini katanya ini masuk surga, kami mau bantuin Madohe, kan kau udah yakin pasti masuk surga, kami mau bantu. Katanya kamu Parah. pengen, hah? Bukan manusia juga kali. Tuhan yang punya rencana. Berarti Tuhanmu yang kamu tunggu bunuh kamu gitu. Emang yang punya kehidupan siapa saya tanya? Iya, Emang tapi kan Muhammad. yang punya kehidupan memang Tuhan, yang bisa membunuh kan manusia juga bisa membunuh. Contohnya Tuhanmu mati dibunuh orang loh. Ayo Tapi dia teman-teman kita bangkit. Ya nggak apa-apa. Jangan berhenti di kata Makanya mati. Tuhanku bangkit. iya, Muhammad iya nggak bangkit. apa-apa. Nabi Muhammad Muhammad sama kayak bangkit Nabi nggak? Ibrahim belum bangkit. Madohe, kamu hari ini kalau mati Udah nih, masuk surga belum? belum. Kamu kalau mati hari ini, kamu pasti masuk surga kan Madohe? Dan Junjunganmu kamu aja belum pengen tentu nggak? masuk surga. Iya nggak apa-apa. Apalagi kalian. Iya nggak apa-apa. Madohe kan udah pasti masuk surga nih. Pengen Ya dibantuin pasti nggak? lah. Nah, pengen Nggak, dibantu bukan. nggak? Nggak perlu bantuan kalian. Loh, Tuhanku kok lebih nggak perlu dahsyat. Nah, Iya makanya. Tuhanku lebih Atau dahsyat. gini deh, atau Madohe mau nggak cepat masuk surga?
nggak perlu bantuan manusia. Iya udah, Tuhan tuh lebih gini dahsyat. deh. Madoe pengen nggak cepet-cepet masuk surga? Biar Tuhan punya rencana itu, bukan Iya, rencanamu. rencana Tuhanmu itu udah ada di kepala kami. Coba, Madoe pengen nggak cepat masuk surga? Pengen nggak? Kau aja tuh yang mati. Kenapa dia ragu ya Ngapain kau katanya? suruh saya? Biar Tuhan. Kalau saya kan masih harus berbuat baik dulu. Saya nggak mau mati Apa? cepat-cepat. Emang Tuhan bisa disogok? Emang Bukan Tuhan bisa disogok. disogok? Bukan, Allah saya perintahkan berbuat baik. Nah, kamu kan udah pasti masuk surga Itu kan nih kamu kalau berbuat baik mati. supaya masuk surga. Kalau kita orang Iya. Kristen nggak ada prinsip kayak gitu. Ya Kalau orang makanya Kristen kamu beda. nggak perlu berbuat. Ya udah kalau gitu kamu pokoknya mati masih masuk surga kan? Iya, tapi bukan Ya karena udah. kau juga kali. Iya, karena si yang lain Tuhan deh, tuh bukan punya Yuda, bukan gara-gara aku deh. Bukan gara-gara aku deh. Ya udah, teman-teman yang Islam, jangan gara-gara kalian, tapi misalkannya kalian suruh aja apa namanya gitu apa kayak gitu cara yang lain begitu, yang penting dia cepat mati aja. Iya, cepat mati ya kan? Pengen Kau cepat mungkin mati yang kan? mau mati. Lah, Kau, Tuhanmu yang mencintai. katanya Kalau kalau Tuhan Pak tuh mati cintai pasti masuk kehidupan. surga, Madohe. Terus katanya pengen cepat-cepat masuk surga, dibantuin malah nggak mau. Madohe mah, inilah bukti kalau kau Maulah. pendusta, ini bukti kau pembohong. Kau yakin masuk surga tapi kau nggak mau mati karena kau tuh yakin kau tuh nggak masuk surga. Lucu kalian. Inilah Lucu. teman-teman. Al-Quran benar teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang mereka mengklaim mereka pasti masuk surga, coba tantang mereka untuk mati cepat. Mereka tidak akan mau karena sebenarnya mereka itu cuma Kalian lah yang suka omon-omon bunuh aja. diri itu. Yang suka bom diri, Nono. bunuh diri. Bukan kalian Mana ada yang mau kami masuk. disuruh bunuh diri? Yang mau Yang bunuh diri 72 Tuhanmu. dari. Loh, yang Suruh mencontohkan itu bunuh kafir diri, itu. yang Membunuh diri biar mencontohkan dapat bunuh diri 3 dari yang 72. mencontohkan bunuh diri karena untuk masuk surga itu Tuhanmu. Dia yang bunuh diri. Lucu kau. Kalian yang suka bunuh diri lah. Biar cepat dapat Yang bunuh, bidadari. coba aku tanya, Yesus itu mati atas keinginannya sendiri atau keinginan orang lain? Hah? Yesus mati karena keinginannya atau karena keinginan orang? Keinginan iblis itu. Oh, berarti Tuhan tuh tunduk kepada keinginan iblis. Tapi Tuhan ubah keinginan iblis itu jadi kemenangan. Berarti Mengerti penebusan nggak dosanya kalian? keinginan iblis. Iya, keinginan iblis teman-teman, sama kayak Tapi Edith dia. tapi Tuhan Berarti kalian merubah selamat karena keinginan iblis ya? Berarti kalian Hah? selamat karena keinginan iblis. Tuhan yang merubah keinginan iblis itu jadi kemenangan. Iya, keinginan iblis itu menjadi kemenangan bagi Kristen kan? Makanya keselamatan itu karya Iya, iblis kan? makanya kau tidak Iya. mengerti. Tuhan kan lebih dahsyat. Keselamatan orang Kristen itu karya iblis, teman-teman. Ya, makanya ajaran iblis. Karya iblis tapi diputar balikan jadi Udah kemenangan. Madohe, udah kau tunggu aja kematianmu. Ya, kau tunggu aja kematianmu sudah. Kau udah yakin masuk surga kan? Udah. Mati aja kau sana. Unik ya, unik-unik ya. Unik-unik ya. Ngaku-ngaku masuk Beraneka surga. ragam. Halo Alvaro, agamamu apa dek? Seru ya ngobrol. Malu mengakui Kristen sebagai agamamu. Saya tidak malu. Saya mau tanya aja. Oke, sebelum kamu Dari bertanya ke saya, kamu Oh ya, Tuh, kenapa nih Rifa? Bang Alvaro Muslim Kristen Bang Alvaro, agamanya apa? saya nggak beragama. Nggak beragama. Boleh saya tanya dulu ya? Nggak, saya mau tanya sama Nggak Rifa apa-apa. aja. Ya sebentar dulu kan Uni Rifa lagi turun sebentar ya. Nah, Gitu. kamu Iya, kan iya. ngaku. Lanjut. Silakan Uni. Apa tadi? Kamu kan ngaku tidak beragama. Oke, saya tanya sama kamu. Siapa Yesus menurut kamu? Mana saya tahu? Saya tanya, menurut kamu Yesus Tuhan bukan? Mungkin bisa Tuhan, bisa juga tidak. Enggak. Saya tanya menurut kamu. Ini nggak konsisten banget nih orang. Malu banget dia ngaku agamanya Kristen, guys. Bukan malu. Saya mau tanya aja sama si. Sebelum Kemarin kamu saya bertanya, nonton. kami mau kamu jujur. Kamu itu agamanya apa? Kamu bilang nggak ada agama. Enggak, Maka saya ingin saya buktikan nggak kalau kamu beragama. bukan Saya Kristen. Ya makanya saya buktikan dulu kamu bukan Kristen. Menurut kamu Yesus Tuhan bukan? Nonton saja. Makanya saya juga Saya tanya sekali lagi. ingin bertanya Menurut sama kamu,
Rifat saja. Iya, saya jawab nanti, tapi saya mau konfirmasi dulu. Menurut kamu Yesus Tuhan Saya kan bukan? jadi tamu, jadi saya ingin bertanya. Masa saya bertanya Oh tidak jelas, diberikan bertanya kesempatan? di sini harus ada syarat. Di sini diskusi lintas agama, bukan diskusi orang yang tidak bertuhan. Diskusi lintas agama. Makanya kalau kamu membuktikan kamu tidak beragama, buktikan dulu. Kalau kamu tidak beragama, buktikan dulu. Yesus Tuhan bukan. Rifa jangan banyak ngomong, Saya tidak mulutmu pusing bau dengan tuh. itu. Saya ada pertanyaan, Orang makanya yang saya mau mengaku tanya. tidak beragama, Kira-kira saya buktikan dulu dia tidak kalau beragama. kalau Yesus menurut tidak kau kalau itu manusia tidak biasa kalau atau tidak mau Tuhan? saya bertanya berarti Nah, berarti Anda ini juga nih tidak mau orang saya bertanya. ini orang Kristen yang sudah malu mengakui agamanya Kristen, teman-teman. Terima Bukan kasih kepada malu. Edis ya. Saya mau tanya kemarin. Udah turun. Dengar, saya mau tanya Turun. kemarin. Enggak usah kau di Saya sini. dengar, Udah saya apa? Nyong apa? Kau mau ngomong apa, Nyong? Kau mau ngomong apa? Diam kamu diam, mulut kamu bau tuh, gigi kamu ulat ya. Yang paling dekat mulutnya dengan hidungmu tuh mulutmu sendiri. Mungkin kau cium bau mulutmu. Enggak, aku lihat itu gigimu ulat. Coba aku tanya sama kau. Hidungmu dekat dengan bibir. Aku tanya, hidungmu dekat dengan bibir siapa? Oh, sering isap burung. Oh, berarti kau isap burung. Makanya kau janda. Pantas mulutmu bau karena kau sering isap burung oten. Karena kau sering isap kontol. Pantas Kristen teman-teman ya. Gigi kau ulat. Sering kau ya? Sering makanya kau isap jangan burung ya? sering isap kontol, nanti gigi kau Sering ya ulat. kau? Wah, sering banget dia kayaknya tuh doyan Ini enak ya. ini berkat terlalu sering baca Bible ini. Uni. Kau janda itu kan kau sering isap kontol. Karena dia sering baca Bible, jadi bahasanya seperti ini. Kamu jangan tambah-tambah kau di Amerika, di AS itu ya, di karena Amerika kau sering, Serikat itu kau beberapa ngetik sekolahan kau ngetik Bible itu diharamkan atau ditolak di dalam sekolahan. Karena apa? Ternyata karena di dalamnya itu terdapat porno. Jadi nggak bisa ya. Kalau orang yang terlalu banyak baca Bible, tapi yang dibaca cuman Yehezkiel, Amsal dan lain-lain, ya ini kayak gini nih orangnya. Ya enggak, ini justru pembuktian ya teman-teman. Apa yang disampaikan Uni tadi, bahwa coba negara mana yang mempunyai tingkat seks bebas tertinggi. Nah, coba searching, pasti negaranya Oten. Nah, ini pentalannya nih, salah satunya. Kaum pelangi. Ajaran kasihnya luar biasa ya teman-teman ya. Maduhe masih naikkan saya di bawah. Aneh-aneh aja kalian. Naik, kalau silahkan ya, kalau kalian mau bertanya silahkan bertanya, tapi asal pertanyaannya itu pertanyaannya itu mendasar, dan ketika bertanya itu tunggu jawaban, dengarkan jawaban dengan baik gitu loh. Bukan bertanya tapi dengan membawa asumsi jawaban sendiri. Itu bukan bertanya namanya, tapi itu memang sengaja untuk berpolemik atau sengaja untuk ngeyel. Ya kalau bertanya silahkan bertanya. Tadi kayak Pak siapa namanya? Pak itu voice truth itu bertanya juga kita jawab, Unirifat jawab dengan baik gitu kan, kita bisa gantian. Tapi kalau orang-orang yang seperti itu, bagaimana kita mau dapat edukasi? Naik yang disampaikan hanya bahasa-bahasa yang nggak karuan kayak gitu kan, apa edukasinya buat kita semua? Justru hal-hal seperti ini justru menunjukkan betapa kualitas orang-orang Kristen itu hanya seperti itu gitu. Silakan Uni. Ya, Laitri. Malam. Ya, agamanya apa? Malam. Kristen. Ya, silakan sister. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Tadi saya dengar Uni Rifa ini ngomong
Yesus itu apa benar Tuhan gitu? Bukan. Saya tanya, orang Kristen kalau diperkosa, dibunuh, boleh nggak melawan? Itu pertanyaannya. Yang namanya manusia, kita manusia biasa. Bukan kita Tuhan Yesus. Kita pasti melawan, tapi kalau orang udah mengikuti Tuhan Yesus, dia seperti Tuhan Yesus, tidak melawan. Kalau kamu ngikutin Yesus atau enggak? Saya memang Kristen, tapi saya hanya ke gereja saja, namun taat sekali mengikuti seperti Tuhan Yesus itu belum. Berarti kamu akui belum kalau bisa. ajaran Yesus itu tidak bisa diikuti oleh banyak orang. Karena ajarannya itu terlalu kasih, terlalu baik. Terlalu baik. Ya, Nah, saya sebagai sekarang kamu baca manusia, ini. saya Sudah sebagai mengikuti ajaran manusia, kasih Yesus belum? dengar, saya sebagai Coba. manusia itu kadang terpengaruhi setan, iblis. Yang saya tanya itu bukan kamu sebenarnya. Saya nggak peduli kamu mau kesurupan setan. Yang saya tanya itu, sebagai orang Kristen, wajib nggak mengikuti ajaran Yesus? Ya, wajib. Tapi kan kita Kalau nggak ikut masuk neraka nggak? soal neraka itu saya tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang mengikuti aku. Oh nggak gitu ayatnya, salah kamu tuh. Kamu Dengar baca dulu. ayatnya lah, jangan. Bukan, setiap Ini nih orang ayatnya. percaya kepadaku, nah tapi dia tidak melakukan perintahku, dia tidak kuhukum. Maksudnya Tuhan Yesus gimana nih? berkata Kalau begitu. maksudnya gimana maksudnya kalau tidak kalau tidak melakukan perintah Yesus tidak dihukum. Lah kalau gitu ngapain Yesus nyuruh kau? Ini gimana ini? Kalau tidak mengikuti perintah Yesus Tuhan maka Yesus tidak itu dihukum. baik. Kan dia kan berkata begini, Gitu. siapa yang Justru kalau menentang Yesus tidak dihukum, teman-teman. Jadi kalau bukan menentang Yesus tidak dihukum. loh. Kok Karipa jangan ambil negatifnya, makanya itu ikut Yesus supaya Karipa ini positif pikirannya. Enggak mau. Kalau saya ikut Yesus saya harus benci keluarga. Saya nggak mau. Kok benci itu Islam, benci keluarga itu Enggak, Islam. ini ajaran Yesus nih, disuruh benci nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat jadi muridku. Tuh. Masa perkataan begitu Karipa tidak memahaminya? Perkataan Ya begitu apa maksudnya? bukan Apa begitu maksudnya? mengartikannya. Ya, apa maksudnya coba? Maksud ikut Tuhan Yesus itu kita tidak usah ikutin, kita tidak perlu mengikuti orang tua kita. Ikut Tuhan Yesus itu pribadi diri kita sendiri. Tidak usah kita mengikuti mama kita, bapak kita. Misalnya bapak kita entah Islam, nah saya Kristen, nah, saya tidak bisa meninggalkan bapak saya. Jadi terpaksa saya Islam. Begitu. Bukan begitu. Anda bisa baca nggak? Anda bisa bahasa Indonesia? Itulah maksud Tuhan Yesus itu. Kita harus meninggalkan keluarga. Di mana mengikuti kata Tuhan meninggal? Yesus. Di mana kata meninggalkan? Di mana kata meninggalkan di sini? Coba Di situ tunjukkan kan sama saya. dibilangkan, Di mana? jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya. Itu begitu maksudnya yang ku bilang tadi itu. Jadi Masa perkataan begitu di nggak mana mengerti? meninggalkan? Membenci itu memiliki perasaan benci. Tidak semua Karipa. orang meninggalkan benci, tidak semua orang membenci meninggalkan. Contoh kamu benci suamimu, kadang kamu tidur juga sama dia, bukan berarti Karipa kamu jangan itu meninggalkan. Dengar dulu. Sekarang begini, kalau memang Tuhan Yesus itu Karipa menanggapinya negatif, ada nggak perbuatan Tuhan Yesus yang jahat? Tunjukkan. Ada? Apa? Ada berbohong. Apa? Apa Kayak perbuatannya berbohong. yang jahat? Berdusta. Perbuatannya sungguh mulia, kasih.
Dusta dijawab kok nggak menanggapi ayatnya, kamu tadi tanya aku jawab loh, woi. Tadi kamu tanya sama aku apa perbuatan jahat Yesus, aku jawab berbohong. Kapan dia berbohong? Itu waktu Yesus berkata, itu Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad Karipa. Ya, tunjukin dalil Nabi Muhammad. Tunjukin Nabi Muhammad mengajarkan berdusta. Sebentar. Berbohong. Iya, kami boleh berbohong dalam Ya 3 udah. hal, menyelamatkan diri, bukan mengajarkan berbohong Tuhan seperti Yesus Yesus- secara keseluruhan. Tuhan Yesus tidak Diam seperti dulu. itu. Diskusi itu gini loh. Oke, saya tanya sama kamu. Ketika Yesus berkata kepada orang yang mau mati di tiang salib, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Hari itu dia ke Firdaus nggak? Ke Firdaus lah orang begitu, janji Tuhan itu kan. Mana dalilnya? Mana dalilnya dia ke Firdaus hari itu? Kan dia mati hari itu, gimana sih? Kan Tuhan Yesus sudah berkata, hari ini kau bersamaku di Firdaus. Ya udah, itu Nah, urusan Tuhan Yesus. hari itu dia kemana? Hari itu dia kemana? Yesus hari itu kemana? Ya di Firdaus lah, di surga. Mana dalilnya? Loh, kok Berarti dia mana nggak jadi mati dalilnya? hari itu. Oh, berarti dia nggak jadi mati hari itu. Kan Tuhan Yesus bilang, semua sudah kusiapkan kepadamu. Aku pergi ke Nggak rumah ada dia Bapa bilang dulu. begitu. Aku pergi ke rumah Bapak akan akan menyediakan tempat bagimu. Yang kutanya itu waktu itu dia bilang sebelum mati, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Hari itu dia ke Firdaus nggak? Itu ya urusan dia. Tuhan Yesus yang tahu. Kita yang nggak tahu. Jadi urusan Sekarang dia. begini. Sekarang begini, Jadi urusan Kak Ripa. dia. Muhammad ada nggak menjanjikan Kak Ripa? Muhammad ada nggak menjanjikan Kak Ripa tentang ke surga? Ada nggak Ada. dijanjikannya? Kulu Apa? umatin ada. Kulu umatin yadkhulul jannah illa man abaa. Semua umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang nggak mau. Yesus ada nggak menjamin Sekarang orang Kristen begini, masuk surga? bagaimana mungkin Waduh. masuk surga sedangkan Muhammad masih kuburan? Terus itu Muhammad pun berdosa. Bagaimana mungkin kalian masuk surga? Yang bawa kalian ke surga itu perbuatannya pun berdosa. Ya, tunjukin yang berdosa itu Yesus. Coba tunjukin dalil Nabi Muhammad berdosa. Saya kasih data kalau Yesus berdosa nih ya. Nih. Istrinya banyak, itu berdosa enggak? Oke, kalau punya istri banyak berdosa. Lah, sekarang kita sebagai begini aja, kita sebagai manusia Saya kita menginginkan tanya, kalau ada orang, suami kita setia. saya tanya, jangan kamu bawa perasaan di sini, kita bawa Tidak ayat. usah kita Kalau ngomong. ada laki-laki, diam dulu. Gini pertanyaan saya. Kalau ada orang istrinya banyak berdosa nggak dia? Ya berdosa lah. Berarti Tuhan Abraham menetapkan berdosa. itu satu istri Berarti atau Ibrahim satu berdosa. suami. Berarti Ibrahim berdosa. Abraham berdosa. Ya karena dia berdosa. Oke, berarti Yakub berdosa. Berdosa lah, kamu berdosa. Berarti Daud berdosa. Kalau istrinya banyak berdosa. Oke, bagaimana dengan orang yang memberikan bini orang kepada orang lain? Berdosa nggak dia? Ya berdosa lah. Oke, Mana buka ada 2 sejarah Samuel pasal begitu? 2. Oke, buka 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Buka pun nanti Kak Ripa. Buka 2 Samuel Kak Ripa pasal itu 12. Adek, kalau gitu aku bantuin deh. Jangan menegatifkan kemana-mana. itu Kamu Alkitab. mengatakan kalau ada orang yang memberikan bini orang kepada orang lain maka dia berdosa. Maka Tuhanmu berdosa karena Tuhanmu memberikan bini orang kepada Daud nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nih baca ayatnya nih. Ini Tuhan yang berdosa teman-teman judulnya ya. Makanya Yesus dikatakan berdosa karena dia ngambil bini orang nih. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu. Berapa istri di situ? Itu apa yang Kak Ripa baca itu? Ini 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Perikopnya adalah tentang hukuman bagi Daud dan ternyata di sini Tuhan memberikan bini-bini orang kepada Daud nih. Demikianlah Makanya nih aku baca ya. bilang, Dengar dulu. Kalian Dengar jangan dulu baca nih ayatnya nih. Bible kalau kalian nggak tahu Waduh. mengartikannya. Ya udah artikanlah ini apa artinya ini di sini. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Siapa yang mengambil bini orang dan diberikan kepada Daud di sini? Siapa aku di situ? Itu Kak Ripa
nggak akan mengerti itu, nggak usah bahas itu. Sekarang kita bahas begini aja. Karena saya nggak ngerti, makanya saya tanya sama kamu. Saya Kamu pun tidak mengatakan pendeta. kalau ada orang, makanya kamu yang bilang tadi kalau Karena ada orang sekarang begini. memberikan, diam dulu, belum selesai. Kalau Kamu banyak ada ngomong, orang, tapi karena nggak kamu logika kurang semua. ajar. Kenapa saya bikin kamu malu di sini? Kamu kurang ajar, mengatakan Nabi saya berdosa tanpa dalil, mengatakan Nabi Loh, saya itu begini kok begitu tanpa tanpa dalil. dalil? Mana Sekarang saya tanya, tunjukkan dalil. Nabiku saya berdosa. tanya, Mana dalilnya? Muhammad menikahi anak Tunjukkan kecil dalil. umur 6 tahun betul? Nenek moyang Tuhanmu menikahi anak usia 3 tahun, kurang ajar. Mana ada? Yesus tidak Ini kawin. kutunjukkan, oke. Tuhan kau memang nggak kawin, tapi nenek moyang Tuhan kau menikahi anak usia 3 tahun nih. Itu nenek Si moyang, Ishak. nenek moyang untuk apa? Nah, berarti kau akuin Tuhanmu punya nenek Sekarang moyang kurang begini, ajar dan biadab. Akui Muhammad, dulu, bagaimana Muhammad- mungkin Muhammad diam menjadi dulu, kau utusan sudah, Allah. kau kurang ajar, kau biadab, karena kau berdusta dan kau memfitnah. Dengarkan baik-baik ya. Bagaimana kau mempromosikan Tuhan kau yang memiliki nenek moyang biadab, tukang cabul, pelacur, pesundal, rahab pesundal, bahkan nenek moyang Tuhan kau itu pejina, mengambil menantunya, meniduri menantunya, menghamili bini orang, itu nenek moyang Tuhan kau. Bagaimana mungkin Tuhan kau ini bisa menjadi juru selamat, sementara nenek moyangnya biadab kelakuannya dan dia sendiri dicium sama pelacur. Tuhan kau itu memang nggak kawin. Nabi Muhammad dihalalkan hubungannya dengan istrinya. Tuhan kau dicium Muhammadmu pelacur. anak kecil dinikahinya umur 6 tahun. Sadis. Iya, bahkan hebat nabiku, saking hebatnya nabiku adalah anak kecil yang kau tuduh korban pedofil itu mengakui bahwa suaminya adalah orang yang paling mampu menahan hawa nafsu. Bayangkan, yang kurang ajar itu ketika ada Tuhan Dibilang nggak mau menikahi utusan perempuan. Allah. Diam dulu kau. Tidak ada di sini yang mengatakan menikahi anak kecil itu utusan biadab Allah kok. kecuali. Yaudah, aku tanya sama kau. Diam Utusan dulu kau. Allah kok kawinin anak kecil, nggak masuk akal. Coba tunjukkan dalam kitab kau larangan menikahi anak umur 1 hari. Itulah Islam, di Islam aja dah jadi Kristen Kau ada. tunjukkan di kitab kau larangan mengawini bocil. Nggak ada. Ya udah, karena nggak ada larangannya maka kau boleh bini anak kau dikawini umur 1 hari karena nggak ada larangannya. Alkitab saya menceritakan tentang Diam dulu kau. Kebiadaban agama Kristen di hadapan kita adalah mereka mengatakan mengawini bocil itu adalah perbuatan keji, tapi mereka menerima nenek moyang Tuhannya, bahkan Tuhannya sendiri itu Kalau melegitimasi begitu, pernikahan bocil. Diam dulu, kau kasih anakmu mengganggu. dikawinin tahun. Oke. Oh jelas, aku kalau anakku umur 1 hari Nabi Muhammad yang minta aku kasih, karena Nabi Muhammad bukan otak cabul kayak Kristen. Perbuatan kayak gitu Iyalah, kok kau bela-bela. pastilah. Udah jelas-jelas Pasti ku perbuatan kasih. begitu, Pasti. sadis. Kalau seandainya yang mengawini Malah kau adalah Nabi tuduh-tuduh Muhammad, Tuhan jangankan Yesus. anakku umur 9 tahun ya, dengar kau baik-baik ya. Kalau yang meminta anakku umur 1 hari adalah orang bernama Muhammad ibnu Abdullah, jangankan anakku 1 hari, di dalam perut aja aku kasih sama Nabi Muhammad karena otaknya nggak mesum kayak Kristen. Nanti Sementara Tuhan kau yang katanya udah mulia, mati, kau kakinya menyesal. dicium lonte. Tuhan kau kakinya dicium lonte. Bayangkan, dari mana kau tahu kalau Tuhan itu baik, kemaluan Tuhan kau itu nggak disepong sama Maria Magdalena? Dari mana kau tahu? Dari mana kau yang tahu bilang- bahwa burung Tuhanmu itu tidak dijilat sama Maria Magdalena, sementara kakinya dicium sama Yang lonte? Duh, turun kau nggak mau diajak diskusi baik-baik. Dengar baik-baik ya. Bagaimana kalian Kristen bisa mengatakan Tuhan kalian mulia? Dia nggak mau menikahi perempuan, menafkahi perempuan, tapi kakinya dicium lonte. Bisa nggak kalian menjamin sama aku bahwa burungnya tidak disepong sama lonte itu? Bisa. Coba tunjukkan bukti otentik bahwa Maria Magdalena ini mustahil menggerayangi kelamin Tuhan kalian. Kenapa? Dia lonte loh. Lonte itu terbiasa biadab kelakuannya. Dia biasa menelanjangi orang lain dan menelanjangi dirinya. Ketika ada seorang pelacur mencium kaki Tuhan kau, dari mana kau bisa buktikan kepada kami bahwa dia tidak membuka celana dalam Tuhanmu? Bisa nggak buktikan sama aku? Nabi Muhammad bahkan ketika dia menikahi anak kecil yang bisa dia buat apa saja ke anak kecil itu. Coba perhatikan apa kata anak kecil ini. Sesungguhnya aku melihat di antara kalian yang paling kuat menahan hawa nafsunya adalah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan kalian yang punya testosteron, punya penis, punya biji, kakinya dicium lonte loh. Bisa nggak kalian buktikan sama aku bahwa tangannya si pelacur itu tidak mengocok penis Tuhan kalian? Bisa kalian tunjukkan sama aku secara ilmiah?
Saya cuma mau orang Kristen membuktikan secara ilmiah dan rasional bahwa penis Yesus tidak pernah dikocok Hansip Romawi dan tidak pernah dikocok sama Maria Magdalena. Kenapa saya minta? Supaya kalian bisa membuktikan Tuhan kalian itu suci. Tuduhan kalian kepada nabi saya, kalian anggap dia melanggar moralitas manusia karena menikahi perempuan yang pada masanya itu diizinkan dinikahi, itu kan tuduhan keji. Maka yakinkan aku sebagai orang Islam bahwa aku melihat di kitab kalian seorang lonte mencium kaki Tuhan kalian. Maka tolong yakinkan aku bahwa penisnya tidak dikocok sama lonte ini. Tidak dikulum sama lonte ini. Buktikan sama aku. Ya, saya minta seluruh umat Kristen di seluruh alam semesta ini membuktikan secara ilmiah bahwa penis Yesus ketika disalib tidak diobok-obok sama Hansip Romawi, dubur Yesus tidak diobok-obok sama Hansip Romawi, burungnya tidak pernah disentuh sama Maria Magdalena. Tunjukkan kepada saya by ilmiah. Saya nggak nuduh loh, saya cuma minta bukti. Kalau kalian kan menuduh nabi saya nih, ya kan? Kalian kan menghina nabi saya. Kalian kan memfitnah nabi saya. Kalau saya tidak mau menuduh, saya cuma minta kalian buktikan secara tekstual ilmiah bahwa tidak mungkin Maria Magdalena mengocok penis Tuhan kalian. Itu yang ku minta. Aku cuma minta bukti aja. Ya. Saya cuma minta kalian secara ilmiah buktikan sama aku bahwa Rifa, Maria Magdalena itu tidak birahian orangnya. Ya, ini salah satu contoh ilmiah nih. Dari mana kau tahu? Terbukti ketika dia melihat pria telanjang, dia membiarkan pria telanjang itu. Oh, berarti ada bukti ya Maria Magdalena ini tidak nafsuan ya. Terbukti ya kalau Maria Magdalena ini tidak tertarik dengan penis ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bukti ilmiah. Ya. Ini aku kasih contoh loh cara pembuktian ilmiah. Kenapa? Karena menurut hemat aku sebagai orang normal, ketika ada lonte, pelacur berdua-duaan dengan seorang pria sampai melakukan aksi-aksi cium-ciuman, dari mana kalian bisa buktikan kalau si lonte ini tidak sampai menggerayangi kelamin Tuhan kalian? Bisakah kalian buktikan secara ilmiah? Ya, sorry, ini kenapa bedanya Kristen dengan Islam itu? Kristen memfitnah, Islam meminta bukti. Nah, itu ya. Kristen memfitnah Nabi Muhammad, Islam meminta bukti pembelaan terhadap agama kalian. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan kalian itu pernah ditelanjangi. Aslinya waktu itu rudalnya bebas dari zona aman. Zona aman sebuah rudal itu akan aman ketika ditutupi kolor. Tidak akan gampang orang mentoel-toel. Kalian bayangkan laki-laki tangannya dipaku, kakinya dipaku, burungnya waktu itu bebas dari penilaian dan penglihatan dan sentuhan. Maka pertanyaannya adalah, bisakah kalian menunjukkan secara ilmiah sama kami orang Islam, ketika Tuhan kalian disalib, burungnya tidak disepong sama Hansip Romawi yang majoritinya menurut sejarah adalah homo, LGBT. Ya. Jadi tolong berikan kepada saya sebuah pernyataan konkret dan ilmiah supaya saya tak lagi berpikir Yesus dicium lonte kakinya, berdua-duaan sama lonte. Yakin gak nih si lonte ini tidak tertarik dengan tubuh Tuhan yang maksimal? Jangan-jangan gitu. ya nih, jangan-jangan ya. Iya, kita kan tidak mau menuduh ya. Iya, jangan. Kecuali Yesus memang menolak dicium nih. Kecuali Yesus bilang, jangan kau cium aku Maria Magdalena. Artinya tidak mungkin dia bisa memperkosa Yesus. Kenapa? Karena Yesus nggak mau. Tapi ketika Yesus diam saja kakinya dicium, pertanyaanku adalah, mustahil tidak kalau alat vitalnya diraba sama lonte? Ya. Jadi aku yang cerdas ini punya pemikiran tuh jauh ke depan. Kalau ada laki-laki normal punya testosteron, kecuali bijinya nggak ada ya, kecuali hormonnya nggak ada loh. Punya biji, apalagi bijinya biji kemuliaan, punya kekuatan 100% Tuhan itu biji. Kalian bayangkan semprotannya kalau normal ya. Manusia normal aja semprotannya itu kayak kuda kata Tuhannya. Gimana kalau itu punya Tuhan yang normal? Tembus itu dinding. Maka pertanyaannya adalah, kalau kalian tuduh, oh umat Islam kalau ngaceng 7 tahun,
70 tahun. Kalau Tuhan ngaceng kira-kira berapa lama? Aku cuma nanya aja. Ini pertanyaan logik. Pertanyaan logikku adalah kalau Tuhan ini nembak, penisnya nembak, muncrat, kira-kira bolong nggak dinding ini? Tembus nggak sampai Golgota? Ini cuma pertanyaan rasional aja. Dan ini aku tipikal orang yang teman-teman paling anti untuk mempermalukan manusia. Tapi kalau anjing, ciri-ciri anjing adalah menggonggong. Maka aku tidak mungkin tidak membiarkan dia mempermalukan dirinya. Aku beri tempat. Maka pertanyaanku adalah buat kamu yang menuduh nabiku begitu dan begini tanpa data, buktikan sama saya kalau anus Tuhanmu dan penis Tuhanmu ketika ditombak di tiang salib itu aman dari sentuhan hansip Romawi yang majoritinya secara sejarah adalah kaum homoseksual.